Ada seorang wanita Perancis, Bapak-Bapak sekalian, mualaf ya, masuk Islam, tinggal di Aljazair. Ini kisah nyata ya. Masih hidup perempuan ini. Masih muda. Ketika ditinggal Aljazair, Bapak sekalian, dia terserang penyakit yang luar biasa, penyakit kanker ya. Dan sudah parah. Mau numpat di mana? Semua persendiannya itu di mengitu mana Bapak-Bapak sekalian. Datang ke dokter, ternyata dia kena kanker dan dia sudah parah, kata dokter itu. Diagnosa penyakitnya parah ya, sudah stadium 4 mungkin tidak salah. Akhirnya sampailah informasi itu kepada ibunya di Perancis, dan ibunya waktu itu masih Nasrani. Ya, dia penentang masalah maksudnya. Memang dia tidak masuk Islam. Karena kena kanker anak di Aljazair. Telepon anak karena lo bawa no Perancis, aku Perancis makmurah. Karena pengobatan di Perancis itu lebih canggih dibandingkan di Aljazair. Akhirnya sang anak ini pun pergi ke Perancis. Tujuannya untuk berobat. Pas sampai di situ, jadi perempuan ini yang cerita, Pak. Karena pas saya sampai di Perancis, saya dibawa pergi ke gereja, dinaikkan ke podium, dan orang tua saya berbicara di depan orang-orang Nasrani dan mengatakan, lihatlah, inilah contoh orang-orang yang dilaknat oleh Yesus. Gara-gara dia murtad keluar dari agama Nasrani, sekarang dia dilaknat dan anak ini kena kanker. Permalukan di depan forum Bapak-Bapak. Akhirnya Ramakun Reza pun lari menangis. Ternyata saya dipanggil ke Perancis hanya untuk dipermalukan oleh orang tua saya. Hanya kata itu, saya pun kembali ke Aljazair. Setiap malam kata wanita itu, saya bangun salat tengah malam, menangis di tengah malam berdoa kepada Allah. Akhirnya Ramakun Reza dalam doanya, ya Allah, saya demi Allah tidak takut mati. Tapi Allah, saya takut kalau saya mati dengan penyakit saya ini, saya akhirnya menjadi fitnah di kalangan orang-orang non-muslim. Yang kedua, sekalian, Rasulullah juga mengabarkan kepada kita hadis tentang ciri-ciri penduduk surga. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi Muhammad SAW, ahlul jannati afidatuhum mislu afidatut thayyir. Maka Nabi itu penduduk surga nasa Nabi. Dia itu memiliki hati seperti hati burung-burung. Ya. Itu pendudukna sipakna, pendudukna surga nasa Nabi. Dia memiliki hati seperti hati burung-burung. Imam Nawawi, karena salah satu ulama yang mensarah hadis Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi, Bapak-Bapak. Imam Nawawi rahimahullah taala ketika dia menjelaskan hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan memiliki hati seperti burung-burung, bahwa penduduk surga itu, sifat-sifat penduduk surga itu adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manu-manu ini gambarkan Nabi ta, ya, hewan yang sangat bertawakal kepada Allah. Asalnya bolana dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya. Itu ya. Maka Imam Nawawi masuknya hadis syair. Penduduk surga itu memiliki hati seperti hati burung-burung, bahwasanya penduduk surga itu sifatnya adalah dia sangat mengandalkan Allah. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Dan Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs mengatakan, ciri-ciri orang-orang yang memiliki tawakal yang baik itu, pertama adalah orang yang bertawakal kepada Allah seperti bertawakalnya anak kecil kepada ibunya. Ya. Kedai Said Hawa, ya kemakanja yang tawakal dan tuteko pengala Ta'ala pada itu batin anak-anak bertawakal ku indona. Maka anak-anak bertawakal ku indona bapak-bapak sekalian. Kedepan ditatai itu dari anak-anak agak-agak masalah na tu madani mopi. Dia itu akan selalu memanggil ibunya. Milo manre nagore amak na. Porsi matu manre milo minung nagore si amak na. Buangi nagore si amak na. Angkat topat di kiwi tapan nagore amak na. Pokoknya sangat mengandalkan ibunya. Sedikit dipanggil ibunya, sedikit memanggil ibunya, sedikit dipanggil ibunya. Ya dia betul-betul mengandalkan ibunya. Nah ke depan begitulah orang yang bertawakal baik itu kepada Allah. Ciri-cirinya.
Dia sangat mengandalkan Allah seperti anak sangat mengandalkan ibunya. Itu makanya setiap punya masalah, maka adukanlah masalah itu kepada Allah. Masalah sampaikan kepada Allah, laporkan kepada Allah. Jadi perlu cerita lain, ini kata biasa. Ini kemasalan lele cerita masalah aku tahu. Nasi di kampung misteng masalah aku ke masalah. Buat apa? Ini cewek-cewek ini saya saat itu. Sudah cari napal-lapal lagi. Oi, masa napak akor. Woi. Makanya tidak perlu selain hadir itu. Seringlah ketika punya masalah, maka ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah ketuk pintu Allah. Kecil masalahnya, besar masalahnya, selalu adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kita perlihatkan diri kita kepada Allah, maka dia pun detong ngejetu gaga siwandalkan seliwan nai dipun. Ipung detong gaga wetung seliwan nai dipun. Saya hanya bertawakal hanya kepadamu saja ya Allah. Jadi perlihatkan semakin kita sering mengetuk pintu Allah, punya masalah adukan kepada Allah, punya masalah adukan kepada Allah, maka Allah mataku maka dia kasih ataku ya tong bawa nanti. Jadi harus seperti itu Pak. Ada seorang wanita Perancis Bapak sekalian mualaf ya masuk Islam, tinggal di Aljazair. Ini kisah nyata ya, masih hidup perempuan ini, masih muda. Ketika ditinggal Aljazair Bapak sekalian, dia terserang penyakit yang luar biasa, penyakit kanker ya. Dan sudah parah, mau numpat di mana semua persendiannya itu di mengitu mana bapak-bapak misalnya. Datang ke dokter ternyata dia kena kanker dan dia sudah parah kata dokter itu. Diagnosa penyakitnya parah ya, sudah stadium 4 mungkin tidak salah. Akhirnya sampailah informasi itu kepada ibunya di Perancis dan ibunya waktu itu masih Nasrani. Ya, dia penentang salang maksudnya. Memang dia tidak masuk Islam. Karena kanker anak di Aljazair. Telepon anak karena lo bawa no Perancis, okupo Perancis makmurah. Karena pengobatan di Perancis itu lebih canggih dibandingkan di Aljazair. Akhirnya sang anak ini pun pergi ke Perancis. Tujuannya untuk berobat. Pas sampai di situ, jadi perempuan ini yang cerita Pak. Karena pas saya sampai di Perancis, saya dibawa pergi ke gereja, dinaikkan ke podium. Dan orang tua saya berbicara di depan orang-orang Nasrani dan mengatakan, lihatlah, inilah contoh orang-orang yang dilaknat oleh Yesus. Gara-gara dia murtad keluar dari agama Nasrani, sekarang dia dilaknat dan anak ini kena kanker. Permalukan di depan forum Bapak-Bapak. Akhirnya rumah Kundesa pun lari menangis. Ternyata saya dipanggil ke Perancis hanya untuk dipermalukan oleh orang tua saya. Hanya kata itu, saya pun kembali ke Aljazair. Setiap malam kata wanita itu, saya bangun salat tengah malam, menangis di tengah malam berdoa kepada Allah. Akhirnya rumah Kundai dalam doanya, ya Allah, saya demi Allah tidak takut mati. Tapi ya Allah, saya takut kalau saya mati dengan penyakit saya ini, saya akhirnya menjadi fitnah di kalangan orang-orang non-muslim. Mereka akan mengatakan, ita nih, kok isali agama Nasrani. Nala anak tongan ni, nakan nani lasa. Bukan saya takut mati ya Allah. Tapi saya takut saya menjadi fitnah. Sehingga orang-orang membenci Islam. Orang-orang tidak mau lagi ada yang mau masuk Islam dan sebagainya. Ya Allah sembuhkan saya dari penyakit ini. Begitu doanya, begitu inti doanya lah. Tiap malam bangun salat tengah malam berdoa sebagainya. Tiap malam bangun salat. Sampailah suatu malam dia cerita. Saya berdoa seperti biasanya menangis, meminta kepada Allah supaya disembuhkan penyakit saya. Agar saya tidak menjadi fitnah. Agar orang-orang tidak membenci Islam. Agar orang-orang tidak takut dengan agama Islam. Setelah saya berdoa, saya tertidur. Besoknya, saya merasakan tubuh saya sangat ringan sekali. Meringan ada sedih. Yor biasa mengilu-ngilu di seluruh persendiannya. Hilang semua. Curiga. Itu kan apa itu berat aja nih sakit. Ini dia datang ke dokter sekalian, diagnosa. Maka dia dokter dia jaga mereka kali ini. Maka dia nih, asli di moto dok pedang maka kan kakak Kalau anu kak kapatan kak pangiko. Maka dia jatuh kamu pencatatan nih. Maka dia tuh nasi gak bekas no ke dapur kena kanker. Masya Allah dia sembuh Pak dah penyakit. Jadi dokter itu dia mengatakan, tani kau biasa pura periksa kapan. Maka dia ya tuh. Jadi Masya Allah, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Kalau Allah berkehendak. Ya. Dan doa adalah senjata kita. Saya sering sampaikan bahwa kita itu tidak boleh merasa lemah lah. Ini kata kulinonya selalu pesimis. Ya kasih dia kata mau takut. Ya kasih itu padi mak. Ya kasih itu anu mak. Jangan pesimis Pak. Anda itu kuat sebenarnya. Kita itu punya senjata dan senjata kita itu adalah doa. Ya, andalkanlah doa. Kita itu punya Allah. Ya. Dan kita punya senjata berdoa. Apa itu? Doa. Ya. Jadi adukanlah selalu setiap punya masalah Pak. Kecil besar masalah itu adukanlah kepada Allah. Perlihatkan kepada Allah maka dia pun. Dia tong aja itu gagal andalkan seliwan ini. Dia tong gagal tuang kecuali ini pun. Jadi inilah nasang Said Hawa ya. Syekh Said Hawa bahwa ciri-ciri orang-orang yang memiliki tawakal yang baik itu adalah seperti anak kecil yang bertawakal kepada ibu. Jadi yang kemasalahnya diadukan kepada Allah. Yang kemasalah jadi aja Pak. Aja nama kadang yang kemasalah kalau si cerita lain kau tahu. Cari dukungan kepada orang-orang buat apa Pak? Kecuali kepada orang-orang yang betul-betul bisa memberikan solusi kepada kita. Nah, itu tidak apa-apa. Kau cerita mana gitu? Cerita mana boleh-boleh dan sebagainya. Ini cawe-cawe itu saya santai itu. Ya. Yang kedua kata Said Hawa dalam kitabnya itu, Tazkiyatun Nafs. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki tawakal yang baik itu seperti tawakalnya orang mati ketika dimandikan. Itu makanya nasa tawakal nanti itu kepada Allah Taala. Pada batin atau matewe bertawakal iku idio. Itu karena nasa tomate iku idio. Agak mengurang ide itu na protes. Eko patiti lo kanan ide makanya aja yang Eko patiti lo kiri maka aja na maka uluna pokoknya agak mengurang ide. Dia itu tidak pernah protes. Dia serahkan sepenuhnya dirinya kepada orang yang memandikan. Begitulah katanya orang bertawakal itu sebenarnya. Tawakal yang baik itu. Ketika kita sudah berikhtiar. Pura ini berusaha. Pura ini milodon. Kedua hal ini kita sudah lakukan. Maka hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, apapun hasilnya. Ketahuilah pasti itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Begitulah seorang mukmin itu Pak Selain itu. Jadi tugas kita hanya berdoa dan berusaha saja. Berdoa berusaha saja. Hasilnya sepenuhnya serahkan kepada Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, maka ketahuilah bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kan kisah yang sangat masyhur tentang tawakal yang luar biasa itu di zaman Bani Israel, mungkin sering kita dengarkan juga ini. Kedua mas sahabat bapak-bapak sekalian nasa nabita ya sahabat nasi dia melo min redi ko sahabat nasi dia ang kadero sahabat na melo ma pinrang ni kana sasimu to ko melo ko min redi ko ya na di tanatu di cede melo min range di mega te maka kadero sahabat to melo min rang pungala taala sa biwiki pungala taala sa biwiki maka dasar to melo ma pinrang tapi ni ke jaminanmu, aga na jaminanmu, ni kana aga na jaminanmu. Yoko pinrang ko aga di na liwa jika na melo minrang eh. Maka dasar sahabat na sida melo minrang pungalatala jaminanku. Kaya sahabat sida wa de daga kali ko pungalatala ntu mala jamina. Pungalatala to na mala sabdi, pungalatala to na mala jamina. Di na tu gagese ni itu. Ini dipinjamkan bapak-bapak sekalian dengan perjanjian hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian itu harus dibayar. Madeni ro sabane min rangero ternyata membela kampung pak malob pate ko bela kor kampung ner. Senebita. Pas nadapi ni watuna maka maja indrana senebita. Meni lo waja indrana digaga lo pino lo kor kampung ner. Ai meni akhirnya apa misalnya Pak malay aju. Na senebita malay aju. Nagoro iro ajuero na panapatami iro dina milo na kemanjaka indra kuilala nganero ajue na panapadamang kadepung watun na winrangi die idi wala sasi idi to wala jamina pun epung meka kasilawaja indra kul digaga wala epung tapalatuka nga kasi pakamaja indra kue poko sahabat ku pulan bin pulan na pernah dimpor ng rojin no kota sios.
Ya dia serahkan kepada Allah. Ternyata kau sebalik kampung, angkat tu ni sahabat nama tajeling. Maka dia yeji asai waktu nama kemajain rengi, dia tu je nama bangga roh. Punggala tala pun ala sasi. Angkali mata jaling bawa salian. Ai mini magaribi di pigaga pole. Terpas sama daripada lisu kosong angka aju takap pun runtuh. Daripada lisu kosong lak bikuale ro ajuero. Abu tu kongka matu paki paki manas. Yan ala ni rojo nesang palisul bola. Malat tu bolana bajanne mala ni wase-wase milo polo-polo rojo na paki manas. Pas natatai narunti ro diero. Wa sallallahu Allah sampaikan hajatnya Bapak-bapak sekalian. Jadi lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya lawan takwa may tawakkal Allahi fa huwa hasbuh. Nigi sandre ko yana sa Allah taala, dia itu tidak pernah kecewa. Tapi nigi sandre ko dia gaga tanya Allah taala nri sandre siap-siap lah Anda kecewa. Apa pasti mapeca sandre setta tu. Ya, pada nasa nabi ta sandre semu pada boane. Pada garangkange nandal kalat dari bolana. Padahal bola paling malamnya bolana garangkange. Jadi ini sandre ku dia gaga liu lemana sandre sana tu. Pada lemana bolana garangkange nasa pengalatan. Ya. Wa inna uhanal buyut labaitul ankabut. Padahal bola paling malamnya bolana garangkange. Yang ketiga puncak tawakal yang tertinggi itu nasa panitata adalah ketika hati kita itu selalu terkoneksi dengan Allah dimanapun kita berada. Engkau tahu mau jokka cita tu tapi mak darah rileng ngatin aku pengalatala. Tudang cita bapak-bapak sekalian tapi dia selalu terhubung dengan Allah. Melo liu pokoknya dia selalu hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Iya. Dengan karena masara pengalatala. Biar itulah tingkat tawakal itu. Peri mak darah rileng ngatin apapun yang dikerjakan. Tudangi, liu-liui, ya. Jokka-jokkai hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Wah itu luar biasa salen tingkat tawakal itu. Jadi ini salen ya. Terakhir ya nomor ini tadi. Ya. Kata Rasulullah sallam aksaru ahlil jannati al-balhu. Nasabita yang paling banyak masuk surga nanti itu nasabita adalah al-balhu. Al-balhu. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan al-balhu adalah salamatus sudur wa husnul dhanni bin nas. Jadi paling mungkin tahu surga tu matu nasa nabita ima pacing itu atinna. Dan selalu berbaik sangka kepada orang-orang ya. Sering juga kita dengarkan ini. Jadi hidup di dunia ini Pak senantiasalah membersihkan hati. Jadi ini aja namiga dawat tuta pikir kileng itu. Ini enggak tahu ini banda nilai. Angkana to lalo yolona ta penista si kekurangan manu tiero. Iya. Para kusi di kampung di mana kekurangan. Seharusnya kita itu lebih banyak memikirkan diri kita, Pak. Ya, minta lagi kita maga kajaya. Dan berusaha selalu membersihkan hati. Jadi ternyata nasanabita orang yang paling banyak masuk surga nasanabita itu ternyata orang yang memiliki hati bersih, Pak. Ya. Orang yang makan jai mapacingnya tinna. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan di dalamnya. Maka Nabi Muhammad SAW Abdalun nas mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Nasa Nabi manusia yang paling mulia, paling utama nasa Nabi tahu paling makan jaya itu nasa Nabi mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Nah kata sahabat ya Rasulullah arifna saduqul lisan. Ya Rasulullah ya ko saduqul lisan. Orang yang jujur ketika berbicara kami itu sudah tahu. Wa ma mahmumul qalbi ya Rasulullah. Agato si palayasa mahmumul qalbi. Orang yang paling utama memiliki mahmumul qalbi. Naka Nabi at-taqiyun naki. Orang yang paling mulia itu, manusia yang paling baik itu nasa Nabi at-taqiyun naki. Mereka yang memiliki hati yang takut kepada Allah dan memiliki hati yang bersih. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Misalnya makanya usahakan senantiasa memperbersihkan hati ini, Pak. Kanjaki nyawat. Kanjaki lengnya titah.
Aja gaga dendam kesilalang penalti. Aja gaga kesombongan yang dalam titak koye. Ada gaga siriati Pak ilalang titak koye. Usahakan Pak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih, hati bersih. Si puji manang intawe, degaga teo si salah-salah na tomate. Tidak ada kebencian di dalam hati kita kemudian kita mati. Wah insyaallah Anda penduduk surga itu Pak. Kada pun Allah Ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Matu ko akhirat na sa pung Allah Ta'ala. De na makiguna waramparan na tawe. De na makiguna wijawijan na tawe. Ang kasidi makiguna lada na sa pung Allah Ta'ala. Man atallaha biqalbin salim. Nigi-nigi to siruntu pung Allah Ta'ala matu ko akhirat dengan hati yang bersih. Maksudnya na salaya linoye. Natutu ya tutungal lino na kulinoye. Memiliki hati bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan di dalamnya. Itu akan menyelamatkan kita nanti di hari kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Selain jadi inilah tiga sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa memiliki semuanya. Ya. Jadi selalu merasa diri biasa-biasa, sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah dan senantiasa memiliki hati yang bersih, tidak ada kebencian di sini, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, turi makanja nyawa takut tawe. Insyaallah ketika kita memiliki ini, insyaallah kita akan menjadi penduduk surga Bapak-bapak sekalian. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.